Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Cahyo dengan NIM 23650010. Pada tugas video kali ini, saya akan mereview jurnal kelompok kami yang berjudul Model DevOps Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, kita masuk saja dalam videonya. Model DevOps dalam perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. DevOps merupakan pendekatan modern yang menyatukan proses pengembangan perangkat lunak development dengan operasional teknologi informasi operation dalam satu kerangka kerja terpadu. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan model tradisional yang memisahkan peran tim pengembang dan tim operasional. Secara tegas, dalam konteks rekayasa perangkat lunak RPL, DevOps hadir untuk menjembatani kesenjangan antara proses pengembangan dan operasi sistem. DevOps menekan pentingnya kolaborasi lintas fungsi integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan sebagai upaya mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak. Latar belakang kemunculan DevOps. Pertama, keterbatasan model tradisional. Model waterfall yang kaku linear menyebabkan keterlambatan. Kedua, kebutuhan kolaborasi. Pemisahan tim pengembang dan operasional sering menyebabkan konflik dan keterlambatan dalam implementasi lingkungan produksi. Ketiga, tuntutan pasar. Meningkatnya proyeksi perangkat lunak. Habis itu kita lanjut. Sejarah pengembangan DevOps. DevOps dimulai dari 2001. Manifesto of Angel Development diperkenalkan menjadi cikal bakal pendekatan interaktif dalam pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 2008, Patrick DeBois and River mendiskusikan tantangan antara tim pengembang dan operasional dalam kondisi Angular. Dan pada 2009, istilah DevOps dipopulerkan pertama kali oleh Patrick DeBois dalam acara DevOps Days. Dan 2010, perusahaan teknologi seperti Amazon menjadikan DevOps sebagai praktik DevOps untuk perusahaan mereka. Kelebihan model DevOps, siklus pengembangan lebih cepat melalui praktik corporate ingress ini dan mempercepat proses pengembangan dan liris perangkat lunak dengan optimalisasi proses debug, testing, development. Peningkatan kolaborasi. Tim pengembang dan operasional bekerja sangat sejak awal pengembangan hingga fase development dan monitoring, mengurangi konflik dan mempercepat penyelesaian isu di lingkungan produksi. Peningkatan kualitas perangkat lunak. Kekurangan dan tantangan DevOps. Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung informasi dan integrasi sistem organisasi harus berinvestasi pada alat-alat seperti JV, Docker, terus dan serta platform cloud. Restrukturisasi budaya. Banyak organisasi sebelum siap beralih ke model kerja yang sangat kolaboratif dan terbuka. Tim yang terbiasa bekerja seperti mengalami kesulitan beradaptasi. Pelatihan intens. Proses migrasi dan model tradisional DevOps memakan waktu dan membutuhkan pelatihan yang sangat intensif bagi tim teknologi informasi. Tantangan keamanan. Ketika rilis, perangkat lunak dilakukan lebih cepat dan sering berisiko keamanan meningkat jika tidak dihasilkan sejak awal DevOps. DevOps integrasi keamanan dan DevOps. Keamanan integrasi. Keamanan menjadi bagian integrasi sejak awal proses. Pengujian ketahanan otomatis dilakukan dengan secara rutin. Audit konfigurasi memastikan standar keamanan terpenuhi dan ekspedisi data menyeluruh. DevOps menekankan bahwa aspek keamanan harus menjadi bagian integrasi sejak awal. Aplikasi yang menggunakan model DevOps seperti Netflix, pelopor pengembangan secara menyeluruh dengan konven, delivery, instrumen kode, dan otomatisasi pengujian. Amazon menerapkan DevOps untuk memungkinkan tim untuk melakukan ribuan delivery per hari. Dan Google menggabungkan praktik DevOps dengan memperlihatkan sistem reliable engineering (SRE). Penerapan DevOps di perusahaan media sosial. Praktik DevOps di Facebook seperti Continuous Development, Testing Automation, dan Canary Development, sistem pemantauan secara real-time dan rollback otomatis jika terjadi masalah. Facebook menggunakan pendekatan DevOps untuk mendukung pengembangan secara cepat interaktif. Kemudian mereka melakukan ribuan perubahan kode setiap hari. Mereka mengintegrasikan testing untuk automasi dan canary development serta membuatkan tiket ketat untuk menghindari gangguan terhadap gangguan peluncuran dan atau fitur baru. Studi kasus penerapan DevOps.
Budaya delete bermain menghilangi saling menyalakan saat terjadi kegagalan sistem. Feature flags merilis fitur secara bertahap dan aman ke pengguna. Otonomi tim pengembang melakukan delivery langsung setelah pengujian selesai. SOM melakukan Global yang mengandung DevOps memungkinkan pengembangan perangkat lunak stabil dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat prinsip input dan tim melakukan delivery dan membunuhnya dan berjenjang dari manajemen. Kesimpulan dan masa depan DevOps. Peningkatan 3 kali kecepatan rilis perangkat lunak dengan lebih model tradisional. 70% mengurangi kegagalan penurunan tingkat kegagalan development. 24/7 monitoring berkelanjutan pemantauan sistem secara real time. DevOps telah terdukung memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kecepatan rilis meningkatkan kualitas perangkat lunak ke depannya.